Karena itu terkait dengan keseimbangan lingkungan. Dalam konteks lingkungan ini, dampak negatif terhadap lingkungan itu harus mendapat perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin, para pemirsa dimanapun Anda berada, akhlak kepada lingkungan hidup kita sambung pada episode ini, yaitu memelihara tanaman. Kalau kita sudah menanam atau orang lain yang menanam, kita punya keharusan untuk memelihara tanaman itu. Jangan kita rusak tanaman itu. Tanpa kita sadari, kadang-kadang kita usil. Orang bilang kita usil, merusak tanaman. Misalnya gimana? Misalnya kita lagi berjalan, lalu melewati pohon pisang. Pohon pisang itu daunnya agak ke bawah. Kita bisa menjangkau dengan tangan kita. Itu kita tarik, bret, gitu. Itu namanya merusak tanaman. Kita tarik, bret, lalu daunnya kita buang. Padahal daunnya itu bermanfaat. Nah, meskipun itu kerusakan ringan. Sebab apa? Jangankan dalam situasi damai, dalam situasi perang sekalipun, kaum muslimin jangan merusak tanaman. Maka dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melepas pasukan perang, beliau berpesan, di sana kalian jangan membunuh orang-orang tua mereka, jangan membunuh wanita-wanita mereka, jangan bunuh anak-anak mereka, jangan bunuh binatang ternak mereka, jangan rusak tanaman-tanaman mereka. Itu mau perang, tapi diingatkan jangan merusak tanaman-tanaman mereka. Jadi pelihara. Karena itu terkait dengan keseimbangan lingkungan. Lingkungannya di mana, kita di mana, itu saling berhubungan. Misalnya saja, Indonesia itu sering disebut hutannya adalah paru-paru dunia. Sehingga itu berpengaruh kepada kehidupan dunia. Hutan kita itu penting dalam konteks kehidupan dunia. Tapi hutan-hutan kita sudah banyak yang rusak. Maka kalau ada banjir bandang, itu udah bisa disimpulkan, mesti ada penggundulan hutan. Apalagi yang di gunung-gunung. Belum lagi ada daerah tambang yang dulunya hutan, itu sekarang sudah menjadi danau besar. Karena apa? Digali. Di dalam surat Al-Hasyr, surat 59, ayat yang kelima, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa biiznillah wal yukhziyal fasiqin. Apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma milik orang-orang kafir, atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka semua itu dengan izin Allah, dan karena dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik. Jadi kalau mau menebang pohon milik orang kafir, itu pun harus ditimbang-timbang alasannya apa, keperluannya apa. Jangan asal tebang padahal itu milik orang kafir tetap. Jadi jangan sembarangan, semua harus ada alasannya. Nah, oleh karenanya dalam konteks lingkungan ini, dampak negatif
terhadap lingkungan, itu harus mendapat perhatian. Tapi karena kepentingan bisnis, kepentingan mendapatkan uang yang banyak, orang tidak peduli. Tidak peduli. Daerah-daerah pertanian sudah berubah menjadi daerah industri. Wah, dulu kalau kita mau pergi kalau kita lewat jalan tol menuju Cikampek, dari Jakarta menuju Cikampek, wah itu kanan kiri kita pemandangannya sawah. Kalau kita mau pergi ke Merak, dari Jakarta ke Merak, wah, sudah keluar Tangerang, wah, itu kanan kiri kita lihat sawah-sawah luas sepanjang mata memandang. Sekarang yang kita lihat pabrik, yang kita lihat gedung-gedung, yang kita lihat mall dan seterusnya. Ini lama-lama kita makan apa? Kenapa? Tempat padi ditanam sekarang sudah ditanam pabrik, ditanam perumahan, ditanam gedung-gedung. Begitu juga daerah selatan. Lebak Bulus itu dulunya daerah pertanian. Makanya ada tuh jalan pertanian di Lebak Bulus itu. Jalan pertanian 1, jalan pertanian 2. Karena orang pertanian. Tanam cabai, tanam kangkung, tanam buah-buahan, sayur mayur. Oh, sekarang Simatupang sudah jadi apa? Nah, itu gitu. Yang keenam adalah kita boleh memakan buah. Jadi kalau yang kita tanam, yang ditanam itu menghasilkan buah, maka kita boleh menikmatinya, kita boleh memakannya. Di dalam surat Al-An'am ayat 141, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya, dan tidak sama rasanya. Ya, kalau di kita ini kan banyak sekali buah-buahan. Rambutan itu namanya satu, tapi ternyata jenisnya beragam, jenisnya banyak, sehingga diberi nama sendiri-sendiri. Rambutan itu rasanya beda, satu dengan yang lain rasanya beda. Ada yang asam manis, ada yang manis, ada yang asam, ada yang ngelotok, ada yang tidak ngelotok. Ini luar biasa. Mangga, begitu banyak mangga, namanya berbeda-beda, rasanya juga berbeda-beda. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berbuah. Jadi kalau sudah berbuah silahkan makan. Dan tunaikanlah haknya dari memelihara hasilnya. Apa? Zakatnya bayar. Jadi kalau orang punya hasil pertanian, hasil perkebunan, bayar zakatnya. Jangan lupa. Karena apa? Itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Nah, kalau menikmati, kalau makan, ya jangan berlebih-lebihan. Duren silahkan makan, tapi jangan kebanyakan, jangan berlebihan. Ngukur diri sendiri. Ini kadang-kadang orang tidak mengukur diri sendiri, akhirnya kelebihan makan duren, panas, kepalanya pusing. Silahkan kita makan, tapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Maka kalau kita punya pohon buah, berbuah, ada hasilnya, maka berbagilah kepada orang lain. Sedekahnya harus ada. Punya pohon jambu berbuah, bagilah tetangga.
bagilah orang sekitar kita. Punya pohon rambutan berbuah, berbagilah, jangan dinikmati sendiri. Nah, ini sesuatu yang sangat penting untuk mendapat perhatian kita semua. Silahkan nikmati, ini rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita sambung pada episode berikutnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.